Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali, walaupun harus secara online lagi. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita untuk boleh tetap bersama-sama beribadah, walaupun harus terpisah oleh jarak. Ya, yang biasanya kita bersama-sama dalam satu ruangan memuji Tuhan dan seterusnya. Tetapi puji Tuhan kita dapat ketemu dengan melalui sarana teknologi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan boleh menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bahas bersama suatu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari saya ingin ajak kita untuk boleh bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu indah, yang hadir setiap saat dalam hidup kami. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, pribadi lepas pribadi. Waktu telah berlalu, minggu lepas minggu, tapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami boleh konsentrasi mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak berhenti pada tahapan mengerti, merenungkan firman-Mu, memahaminya, tapi lebih dari itu, Tuhan dorong kami supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Niscaya perubahan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi surat-surat Kristus yang boleh dibaca oleh banyak orang. Mereka boleh percaya mengenal Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu. Bantu hamba-Mu yang terbatas, lemah, kotor ini, Tuhan kuduskan, sucikan, urapi, dan pakai di dalam memberikan penjelasan akan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Beri kata-kata yang mudah dimengerti bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara, setelah saudara menemukannya, saya akan membacanya, dan sementara itu mohon saudara sekalian boleh ikut membaca dalam hati dan mencoba untuk mengerti apa yang menjadi inti dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya.
Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, mengerti, dan lebih dari itu boleh melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saya berikan judul Janji Tuhan dipenuhi melalui doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa, saya khawatir kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen yang harus mengakui bahwa hal doa ini menjadi kurang penting. Ya. Walaupun kita tahu semua bahwa doa ini sering dikhotbahkan di dalam khotbah-khotbah, baik itu khotbah pada hari-hari biasa maupun juga secara khusus pada hari Minggu. Dan kita juga sudah pernah dengar ungkapan tentang nafas orang Kristen adalah doa, bukan? Tapi itu tidak membuat kita menjadi sadar dan justru lebih giat di dalam berdoa. Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita melalui pembahasan perenungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita sekali lagi untuk boleh mengingat, kalau boleh juga menegur kita untuk boleh memperbaiki hidup kita dengan memakai sarana yang Tuhan berikan melalui kehidupan berdoa yang Tuhan katakan dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang doa pada bagian firman Tuhan ini erat sekali kaitannya dengan khotbah di bukit. Ya, dari pasal 5, 6, dan 7. Dan kita tidak lupa bahwa ada dua hal doa yang Tuhan angkat itu yang sangat populer. Khususnya doa Bapa Kami, bukan? Kita hafal semua itu. Dan banyak hal-hal yang ada kemiripan dengan hal doa pada bagian firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara, lebih dari itu juga bahwa khotbah di bukit ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Ya. Dengan kata lain yang sudah menjadi warga negara surga. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca seluruh bagian firman Tuhan dari khotbah di bukit ini, pasal 5, 6, dan 7, kita akan melihat memang arahnya kepada orang-orang Kristen. Sehingga kita itu diminta supaya tidak melakukan khotbah di bukit ini dalam kaitannya dengan rasa takut dihukum kalau kita tidak melakukan, tapi justru karena kita bersyukur, kita memperoleh banyak hal yang indah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan pada bagian firman Tuhan dari pasal 5 sampai pasal 7 ini. Nah, saudara, bicara tentang hal doa memang merupakan bagian yang penting seperti tadi yang sudah saya katakan dengan satu ungkapan bahwa doa adalah napas orang Kristen. Nah, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini ada 3 hal yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa doa itu merupakan perintah. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-7 ada 3 hal di situ yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, 3 kata kerja ini 3-tiganya mengambil bentuk aorist present imperatif. Ya. Jadi satu kali terjadi, satu kali dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dan itu berlangsung terus-menerus.
tidak berhenti sampai sekarang ini. Dia relevan terus pada segala zaman, dan dia merupakan perintah. Nah, saudara, kalau berbicara tentang perintah, saudara, mengapa Tuhan Yesus, mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus memerintahkan berdoa? Saudara, kalau kita perhatikan saja bagian firman Tuhan ini tanpa menoleh kepada bagian yang lain, kita dapat langsung melihat bahwa ada hal yang indah sekali yang nanti kita akan bahas pada bagian yang kedua. Ya, sehingga itu menjadi satu jawaban langsung juga hanya dari bagian firman Tuhan yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Akan tetapi kalau kita lihat pada Yakobus pasal 4 ayat 2, dikatakan oleh firman Tuhan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan 3 hal ini menjadi perintah, menjadi satu perintah. Tidak peroleh apa-apa kalau kita tidak minta. Saudara, menyedihkan juga ya. Nah, tidak heran di dalam kehidupan kita, kalau kita jujur seperti saya katakan tadi, ya kita tidak dapat apa-apa. Walaupun memang ada orang mengatakan, saya tidak berdoa pun saya dapat tetap makan. Tapi lain sekali, berbeda sekali dengan kalau kita berdoa. Nanti kita akan lihat berikutnya ya, di dalam bagian-bagian berikutnya. Nah, saudara, di dalam 1 Samuel 12 ayat 23, berbicara tentang jauhkanlah daripadaku untuk berdoa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Saudara, jauhkan daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi kalau berhenti berdoa atau tidak berdoa, berdosa. Nah, makanya ini perintah ini harus ditaati. Saudara dikasih Tuhan, tidak 3 bagian, 3 kata kerja yang dikatakan tadi oleh firman Tuhan, mintalah. Saudara, apa yang kita mengerti dengan kata minta? Sesuatu yang kita inginkan, kita minta dalam satu kata, kita minta pada Tuhan ya. Nah, dalam Yakobus tadi saya sudah katakan, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Artinya, saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk minta supaya kita memperoleh ya, apa yang kita minta. Walaupun memang kita tahu, kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum kita minta, sebelum kita pikirkan, bahkan Dia sudah tahu bahwa apa yang akan kita minta melalui doa. Tapi itu tidak dapat melepaskan kita untuk mengatakan, saya tidak perlu berdoa. Sebab berdoa adalah satu perintah, selain satu perintah, tapi mempunyai faedah, manfaat yang indah sekali. Ya. Nah, itu dapat kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang ini kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, ini yang Tuhan inginkan, sehingga perintah itu Tuhan katakan kepada kita. Bukan sekedar hanya seperti yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ayat 7-11, dapat jawaban. Tapi dikatakan ini ada tujuan yang sangat manis, yaitu penuh sukacitamu. Tuhan mau supaya kita itu senantiasa bersukacita. Di dalam kondisi apapun, duka cita di dalam pergumulan apapun, kesulitan, sukacita itu terus hadir karena kita minta. Saudara, bukankah itu yang dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh dunia, keluarga kita, anak kita, semuanya. Saudara, dunia ini sudah kehilangan sukacita. Di mana-mana kekerasan, pembunuhan, kejahatan, perang, dan sebagainya.
Berikutnya kata cari. Tuhan Yesus menganggap penting juga kata cari. Ya. Saudara, apa yang kita mengerti dengan kata cari? Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, ini juga dalam kaitannya, seperti yang saya katakan tadi, dalam kaitannya erat sekali dengan khotbah di bukit. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, cari kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada pemerintahan. Nah, pemerintahan itu diperintah, dipimpin, dikuasai oleh Raja, segala Raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, carilah pemerintahan Yesus Kristus, hadirkan dia dalam hidupmu, memerintah, menguasai seluruh aspek kehidupanmu, pikiran, hati, perbuatan, sikap, tutur kata. Dan itu semua di dalam kebenaran. Kalau itu hadir dalam hidupmu, saudara-saudara akan memiliki hidup yang luar biasa indah. Menjadi berkat bagi banyak orang, keluargamu, orang tetanggamu, sekitarmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan lebih dari itu, kalau saudara semua yang dikatakan oleh firman Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran sudah saudara miliki semua. Saudara akan mengalami yang disebut semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, indah sekali bukan? Seorang anak muda baru lulus perguruan tinggi, mulai dengan bekerja. Dia mencintai, mengasihi Tuhan, dia kerja dengan disiplin, jujur, keras, tepat waktu, dan sebagainya. Dia mencoba untuk melakukan yang terbaik. Lalu orang membaca seluruh aspek kehidupannya sebagai satu kehidupan yang luar biasa. Pemimpinnya, manajernya, direkturnya melihat, akhirnya mengangkat dia sebagai salah satu manajer. Dan tentunya akan berdampak kepada kesejahteraannya, bukan? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikutnya, ketoklah. Saudara, Tuhan Yesus menganggap penting juga kata ini, ketoklah. Ketoklah menggambarkan satu arti yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang ketok, maka ada yang diketok. Ya, erat sekali hubungannya dalam banyak bagian firman Tuhan, ketok dengan pintu. Nah, pintu digambarkan di dalam bagian firman Tuhan adalah pintu kekekalan, pintu anugerah yang memberikan kita anugerah masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam kekekalan. Bersama-sama dengan Yesus, berkumpul bersama di dalam rumah Bapa, bersekutu bersama. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam kondisi yang seperti pengemis, ya, sadar siapa kita, orang yang kotor, najis, miskin, ya, berdosa, dengan segala kerendahan hati yang hancur, kita datang minta belas kasihan kepada Tuhan, maka pintu anugerah itu dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Oleh sebab itu dia datang supaya yang hilang ditemukan oleh Tuhan. Saudara, ini yang menjadi penting sekali, yang membedakan antara berdoa dan tidak berdoa. Kita menikmati satu hubungan yang indah sekali. Nah, oleh sebab itu, nanti kita akan lihat pada bagian yang berikut, kata yang dipakai berulang-ulang dalam khotbah di bukit, khususnya doa Bapa kami, adalah kata Bapa. Sekali lagi saya mau katakan, ini berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak
dan itu tidak dimiliki di tempat yang lain. Yang kedua, bahwa doa memberikan jawaban yang pasti. Saudara, di dalam ayat 7 dan 8 itu jelas sekali, bahkan diulangi. Ya, dikatakan, maka mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di dalam ayat 8 mirip-mirip juga dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Saudara, ini tidak perlu lagi kita uraikan lebih jauh, lebih luas. Langsung dapat kita mengerti dengan cepat bahwa ada satu jawaban yang pasti di dalamnya. Karena yang mengatakan ini, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sehingga kalau dia berkata, itu tidak bisa salah. Dan itu pasti terjadi. Karena dia adalah Tuhan. Dan itu adalah bagian yang memang menjadi satu keindahan, keelokan sebagai satu sarana, ya, fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya merasa sayang sekali kalau sampai saat ini, ya, seperti tadi kita sudah baca pada bagian firman Tuhan di dalam Yohanes, sampai saat ini kamu belum memperoleh sesuatu pun, ya, dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, ini satu janji yang bukan sekedar satu slogan saja begitu. Tetapi satu kepastian, sehingga ketika kita alami itu, saudara, bukankah itu indah sekali? Ya. Bayangkan saudara kalau misalnya ada seorang orang milioner datang kepada saudara dan kemudian mengatakan bahwa memperkenalkan diri bahwa dia milioner ini dan begitu, dia punya rumah apa segala macam, banyak sekali kekayaan, mobil apa segala macam. Saudara dengar itu ya hanya paling saja tercengang-cengang saja, ya. Tapi tidak ada sesuatu yang berkesan di dalam dirimu. Kapan itu menjadi indah, kapan menjadi enak, indah, elok, berkesan bagi dirimu adalah ketika dia kasih cek 2M atau 5M kepadamu. Saudara langsung saudara merasakan indahnya, bukan main. Ya, bukan. Nah, hal yang sama. Saudara, ini bukan sebenarnya satu janji begitu saja, slogan yang yang sepertinya sia-sia, tidak berfaedah, tapi ini satu kepastian. Sehingga sayang sekali lagi saya katakan, sayang sekali kalau kita biarkan begitu berlalu sia-sia. Marilah saudara, pakai sarana ini, doa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin berikan yang terbaik. Kita lihat pada bagian yang ketiga, bahwa pemberian Allah dikatakan oleh firman Tuhan baik. Ya. Saudara, mari kita lihat ayat 9 sampai dengan 11. Ada perbandingan antara Bapa dunia, Bapa kandung dengan Bapa surgawi dalam hal memberikan pemberian, ya, yang digambarkan dengan roti dan ikan. Saudara, mari kita lihat yang menjadi poin di sini, yang menjadi perhatian kita adalah kata baik. Pemberian yang baik, memberikan yang baik. Saudara, apa yang membedakan di sini antara pemberian yang baik oleh Bapa dunia ini, Bapa kandung kita, dengan Bapa surgawi? Saudara, mari kita lihat yang pertama, di dalam Lukas pasal 11 ada 3 ayat 13, ada satu ayat yang paralel dengan Matius, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh saudara, sudah paling indah ini ketika Tuhan memberi pemberian yang baik yang disandangkan dengan kata Roh Kudus. Roh Kudus itu yang terbaik. Itu yang Tuhan Yesus berikan bagi kita.
Saudara, tidak ada yang kalah indah. Artinya penyertaan Tuhan itu terus menerus hadir dalam hidupmu. Di dalam segala macam situasi, kondisi, pergumulan, kesulitan, apapun, lembah kekelaman yang digambarkan dalam Mazmur 23 pun, Roh Kudus menyertai kita. Saudara, apalah semua yang ada di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Roh Kudus. Saudara, dunia ini begitu banyak pergumulan. Tadi saya sudah jelaskan. Penderitaan, perang, kejahatan, kekecewaan, sakit penyakit, corona. Saudara, mau dengan kekuatan apa kita hadapi? Tidak heran banyak orang yang tidak tahan lagi menghadapi dunia ini dan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Banyak keluarga yang hancur, berantakan, perceraian. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita, memberi kekuatan, mengingatkan kita, mendampingi, mendorong kita. Saudara, bukankah itu hal yang indah? Berikutnya kita lihat kata baik ini berkaitan dengan kata roti dan ikan. Ikan dan roti itu merupakan satu lambang, representasi yang terbaik. Menyangkut bahan kebutuhan utama primer dalam hidup kita, bukan? Artinya itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan makanan. Itu diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara, indah sekali. Yang berikutnya lagi, kata baik ini mempunyai pengertian bukan sekedar baik saja, tetapi dia mendatangkan kebaikan. Artinya ada progres, ada kemajuan di dalam bobot dan sebagainya dalam kehidupan kita. Baik dalam hal kesehatan, semakin baik dan semakin baik. Kesehatan dalam pengertian bahwa hidup kita menjadi hidup tubuh kita, walaupun kita sakit, tetapi kesakitan penderitaan itu tidak membuat kita semakin terperosok dengan kehidupan iman kita. Seperti yang dikatakan, dialami oleh Paulus, ada duri. Tubuhnya boleh rusak, boleh merosot, tapi imannya terus semakin diperbarui, semakin baru dan semakin baru. Baik dalam hal keluarga, hidup keluarga kita semakin lama semakin baik. Masa depan anak-anak, cucu dan sebagainya, Tuhan siapkan dari generasi lepas generasi. Saudara, ada satu wakil presiden Amerika. Ada 4 generasi, itu semua anak-anak cucunya, cicitnya adalah anak-anak Tuhan. Menjadi alat-alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, luar biasa. Dan yang terakhir adalah baik dalam hal pelayanan. Pelayananmu akan diberkati. Saudara, kita tidak bisa lepas dari pelayanan. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan? Kita diselamatkan, ditebus dosa kita. Harga yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu harga yang mahal sekali, melalui darah yang dicurahkan. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, itu terlalu mahal. Kita rindu Tuhan untuk mulai membalas cinta kasih Tuhan. Mari kita balas dia dengan melayani dia. Pelayanan yang kita persembahkan adalah pelayanan yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Semakin lama semakin baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya memuliakan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali, menegur kita. Pada ada satu sarana
yang Tuhan sediakan bagi kita yang mungkin kita selama ini abaikan, sia-siakan. Padahal begitu indah, begitu mahal. Tuhan berikan secara khusus bagi hidupmu dan hidupku. Saudara, jangan biarkan itu berlalu sia-sia. Tuhan Maha baik, Dia memperhatikan hidupmu dan hidupku. Dia mau melengkapi, memberikan yang bisa Dia berikan kepada kita. Walaupun memang tidak semua yang kita minta akan Tuhan berikan. Tetapi percayalah seperti yang tadi kita sudah bahas. Pengertian baik bagi Allah itu selalu indah bagi kita. Baik yang tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Baik yang akan memberikan masa depan indah bagimu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu, dan sebagainya. Pelayananmu, dan sebagainya. Saudara, mari kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita pagi hari ini. Sehingga mulai dari sekarang ini, jangan biarkan berlalu, kesempatan ini berlalu. Fasilitas ini, sarana yang manis sekali ini, berlalu begitu saja. Tapi kita pakai sehingga kita akan merasakan seperti ilustrasi yang saya gambarkan tadi. Saudara akan menjadi orang yang bersuka cita memperoleh sesuatu yang saudara tidak pernah bisa bayangkan. Itulah sifat Allah, memberikan yang terbaik bagimu, bagiku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami telah berdosa kepadamu. Ada banyak hal kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami yang kami anggap remeh dan bahkan kami abaikan. Tapi biarlah Tuhan kesempatan pagi hari ini firman-Mu kembali boleh menegur kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau Allah adalah Allah yang maha baik. Bapa yang memperhatikan, peduli bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapakah kami? Sehingga Tuhan begitu memperhatikan kami. Tidak ada ungkapan yang dapat kami ucapkan dari mulut kami untuk menggambarkan terima kasih kami kepadamu. Tuhan, selain terus mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Mari Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat, berkati kami semua. Dengar doa sembahyang kami yang kami sudah bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.